Kita lanjutkan dialog editorial view dengan bahasan oleh-oleh lawatan Jokowi ke Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan. Apakah lawatan ini bisa dimaknai belanja kerjasama dengan 3 negara atau patut kita waspadai sebagai tambahan utang yang membebani Indonesia ke depannya? Masih bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Mas Revo, kita lanjutkan dengan isu yang berbeda begitu. Kita tahu kemudian Presiden Jokowi dan Xi Jinping memperkuat kerjasama yang ada, kemudian ada 7 kesepakatan lain, dan Jepang bahkan memberikan utang sebesar kurang lebih 4,7 triliun rupiah, Mas, untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bagaimana kita media memaknai ini, Mas? Apakah kemudian ini angin segar untuk investasi pembangunan, apalagi di IKN begitu, atau jangan-jangan kita perlu waspada juga ini, Mas? Ya, kalau kita melihat tahun ini kan sebenarnya ada beberapa hal yang membuat Presiden Jokowi kemudian melakukan lawatan. Tidak hanya ke Asia Timur ya, tapi sebelumnya juga melakukan lawatan ke Ukraina, kemudian ke Rusia dan beberapa negara-negara yang lain. Satu hal pertama tentu ini nggak bisa lepas dari presidensi Indonesia sebagai di event G20 nanti gitu. Tentu kita sebagai pemegang presidensi G20 harus memiliki bagaimana kita kemudian bisa menyukseskan event G20 ini. Ini event penting gitu ya, karena G20 ini juga event penting, maka penting bagi kita sebagai pemegang presidensi, Presiden Jokowi itu melakukan komitmen, mempertegas komitmen dari mereka negara-negara yang menjadi member atau anggota dari G20. Kedua, persoalan ekonomi. Kita tahu bahwa dunia sekarang tidak baik-baik saja gitu dari sisi ekonomi. Inflasi sangat luar biasa terjadi di beberapa negara, termasuk juga di Eropa dan di Amerika gitu. Indonesia terselamatkan karena komoditas kita naik harganya di pasar internasional, dan kemudian secara inflasi juga mungkin relatif terjaga karena pemerintah masih menunjukkan banyak subsidi gitu ya di publik gitu. Nah, karena ketidakpastian ekonomi ini, maka penting bagi pemerintah untuk menjalin atau meningkatkan kerjasama ke beberapa negara yang secara fundamental ekonomi mungkin bisa menguntungkan juga, yang bisa dikatakan menguntungkan untuk Indonesia. Nah, dari lawatan-lawatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, baik itu sebelumnya ke Eropa Timur dan ke Rusia gitu, itu juga ada beberapa hal yang secara ekonomi menguntungkan Indonesia gitu ya, setidak-tidaknya juga mengamankan kepentingan ekonomi kita. Nah, sama halnya juga kemarin ketika melakukan lawatan ke Asia Timur, ke Korea Selatan, Jepang, dan ke Tiongkok gitu. Tiongkok misalnya ada komitmen bahwa RRT akan meningkatkan tambahan impor CPO 1 juta ton dari Indonesia misalnya. Kemudian di Korea Selatan juga ada beberapa penandatanganan investasi senilai puluhan miliar, bahkan juga ada beberapa ratusan, lebih dari 100 miliar gitu investasi dari Korea Selatan. Nah, demikian juga di Jepang gitu. Tapi kalau misalkan kemudian ada hutang baru, tentu kita harus menghitung bahwa apakah hutang baru ini jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari pendapatan. Ini kan masalah balance sheet dari keuangan ya. Kalau misalkan kita jualan gitu, apa yang keuntungan kita lebih besar nggak dari kerugian kita. Nah, ini yang harus kita lihat juga secara lebih objektif gitu ya. Bahwa ada beberapa tambahan hutang untuk beberapa proyek infrastruktur misalnya. Nah, tapi apakah nanti proyek infrastruktur itu PR-nya kan apakah nanti bagaimana kemudian proyek infrastruktur itu justru akan meningkatkan perekonomian kita. Ini juga harus kita telaah secara lebih objektif ya, Bang. Tapi saya lihat sih memang untuk persoalan G20 ada komitmen-komitmen yang didapat oleh pemerintah Indonesia, dan itu komitmennya cukup positif gitu. Dan juga secara investasi ekonomi ada beberapa komitmen, dan yang kita berharap tentu komitmennya ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan kemudian membawa kebaikan untuk kita sebagai bangsa dan negara. Baik, tapi kalau kita sebagai media, Mas, bagaimana kemudian melihatnya? Apakah porsi dari kepentingan ekonomi ini lebih besar sembari kemudian mengamankan event G20 dengan kehadiran para anggotanya, atau sebaliknya sebetulnya kita melihatnya?
kita sama-sama melihat itu dari beberapa banyak sudut ya sebenarnya. Apa namanya, kita juga dari komunikasi yang kita bangun dengan Kementerian Luar Negeri misalnya, kita mendapatkan banyak pasokan informasi dari Kementerian Luar Negeri, rilis-rilis yang mereka sampaikan bahwa ini baik secara ekonomi maupun G20 ini cukup positif lah tone-nya untuk bangsa Indonesia gitu. Memang sekarang tinggal kita ke depan ya. Ini kan semuanya masih di atas kertas. Baik. Misalnya ketika RRT berkomitmen untuk meningkatkan tambahan impor CPO 1 juta ton dari Indonesia, ini kan baru komitmen. Nah, kenyataannya nanti bagaimana? Apakah kemudian nanti memang betul seperti itu dan kemudian ini juga bisa membawa kebaikan gitu ya, kebaikan baik untuk petani maupun industri CPO di tanah air dan juga nanti ujung-ujungnya tentu untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Kemudian misalkan ketika Korea Selatan berkomitmen menambah investasi sebesar 100,69 triliun misalnya dengan melibatkan 50.000 tenaga kerja baru. Nah ini kan tentu baru sebatas komitmen di atas kertas. Nah tugas kita kemudian mengawal komitmen ini, jangan sampai kemudian komitmen yang sudah ada ternyata tidak dilaksanakan dengan baik gitu, sehingga artinya peluang yang sudah ada hangus begitu saja gitu. Nah ini tugas kita sebenarnya Bram, untuk tugas kita media untuk mengawal ini semua supaya kerja-kerja dari kementerian-kementerian yang terkait itu sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan gitu. Jangan sampai kemudian komitmennya itu lenyap gitu ya Bram ya. Baik. Artinya tidak hanya menjadi komitmen diplomasi begitu ya Mas, tapi juga kemudian ada implikasi lanjutan yang bisa di-follow up dan dikawal bersama. Nah kemudian ada yang juga menarik Mas, rasanya dari kunjungan kemarin Xi Jinping terasa begitu semangat, Tiongkok rasanya menjadikan Indonesia seakan-akan partner strategik begitu. Anda melihat ini lebih ke kepentingan ekonomi atau kemudian geopolitik Mas? Apalagi masalah keamanan kawasan ini kan secara global kita lihat memang sedang seru, sedang hangat begitu untuk kita perhatikan. Ya Indonesia ini kan posisinya kita kan ketika dulu kita belajar pelajaran geografi misalnya, kita itu kan selalu ditanamkan bahwa posisi Indonesia itu sangat strategis karena menjadi perlintasan dari dua samudra, dari beberapa benua dan sebagainya seperti itu kan ya Bang ya. Tapi kalau dan memang kenyataannya memang seperti itu. Kita memang memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan di Asia Tenggara. Indonesia ini kan negara paling besar, big brother untuk kawasan untuk kawasan Asia Tenggara. Nah kalau terkait dengan RRT misalnya dengan Tiongkok, dengan Cina, ada persoalan-persoalan, pertama soal ekonomi, kemudian juga Indonesia tentu berkepentingan karena Tiongkok saat ini bisa dikatakan sebagai negara adidaya yang bisa menyaingi Amerika Serikat gitu ya, setelah bubarnya Uni Soviet misalnya, Amerika Serikat sendirian menjadi negara adidaya dan sekarang ada bahkan di beberapa titik Cina menjadi jauh lebih maju dan lebih strategis dibanding dengan Amerika misalnya gitu. Nah ini memunculkan perimbangan kekuatan di wilayah global. Dan untuk di Indonesia misalnya kita tahu bahwa ada persinggungan di Laut Cina Selatan di Natuna gitu. Ini adalah wilayah yang menjadi pusat perhatian dari banyak negara gitu ya, Laut Cina Selatan ini. RRT berkepentingan di situ, Indonesia berkepentingan di situ, Amerika pun berkepentingan di situ, beberapa negara kawasan yang lain juga berkepentingan di situ. Dan kalau misalkan ini tidak diolah dengan baik, maka tentu akan menjadi hal yang berbahaya lah untuk di kepentingan geopolitik kita. Nah, pada pekan-pekan ini, pada hari-hari ini juga Indonesia kan ada kerjasama militer dengan Amerika Serikat, Garuda Shield. Ya Garuda Shield, ada pelatihan bersama dengan militer Amerika di wilayah di Palembang yang tentunya itu sangat dekat dengan Natuna, dengan Laut Cina Selatan, ada di kawasan-kawasan situ-situ, sekitar situ juga gitu. Nah, di satu sisi memang Indonesia memainkan peran yang sangat strategik gitu ya, dalam politik bebas aktif gitu, ke kanan iya, ke kiri iya, dan ini memang harusnya seperti itu.
kita sebagai negara berkembang, negara yang kemampuan kita secara militer juga masih ada keterbatasan banyak keterbatasan tentu harus menggandeng banyak pihak. Sehingga kalau misalkan ada ketegangan di Laut Cina Selatan itu ya kita tidak posisi kita menjadi lebih terselamatkan gitu lah paling tidak. Nah ini memang menjadi hal yang serius yang di baik pemerintah terutama di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan gitu ya terkait dengan RRT. Kalau kita bicara tentang geopolitik, tapi secara ekonomi jelas gitu ya China sebagai negara yang secara ekonomi sangat mapan itu sekarang menjadi kekuatan utama ekonomi global. Tentu kita berkepentingan juga dengan China gitu ya. Baik, berarti dengan posisi Indonesia yang cukup strategis ini seharusnya bisa menjadi bargaining position begitu ya Mas ya, untuk kepentingan ekonomi dan keamanan kita ke depan? Seharusnya seperti itu. Seharusnya kalau misalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik posisi kita, tentu kita bisa membawa kebaikan buat kita. Kan sekarang persoalannya kan apakah kita ini akan memanfaatkan peluang dengan baik atau justru kita menjadi negara yang dibodoh-bodohi oleh negara yang lebih kuat kan itu. Kan kita tidak ingin menjadi pilihan yang kedua bahwa kita ini potensi besar, pasar juga besar gitu ya. Dengan penduduk kita yang 270 juta ini tentu juga pasar untuk market bagi para industri di global gitu kan. Nah, ini kan juga hal yang menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan gitu. Posisi ini kan kalau misalkan kita salah-salah mengelola ya kita hanya akan menjadi pasar. Tapi kalau misalkan kita mengelola dengan sangat baik kan ini justru akan membawa keuntungan buat kita. Nah, kita tentu berharap pemerintah bisa memainkan dengan sangat baik, dengan sangat cantik posisinya, sehingga semua yang dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sejauh ini kita lihat masih on track gitu ya. Kita tentu sama-sama harus mengawal langkah-langkah pemerintah dalam diplomasi global ini supaya untuk kebaikan bangsa dan negara. Baik, harus pintar memanfaatkan, jangan sampai dimanfaatkan begitu ya, Mas Revo. Mas Revo, terakhir ketika ini kita bicara soal perspektif ekonomi, tadi sudah keamanan begitu, bagaimana dengan IKN Mas? Ini apakah porsinya juga cukup besar lawatan-lawatan, Mas tadi sebutkan tidak hanya Asia Timur, tapi kemudian Eropa juga sempat beberapa waktu yang lalu. Apakah jualan IKN untuk investasi ini juga menjadi salah satu misi penting begitu yang dibawa pemerintah dan Presiden Jokowi untuk keliling? Kalau kita lihat dengan hasil komitmen yang dari lawatan-lawatan tersebut kan IKN juga termasuk salah satu yang dibahas di situ. Misalkan ketika di Korea Selatan itu ada kerjasama water treatment gitu ya, pengelolaan air itu termasuk juga untuk IKN. Kemudian MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan, salah satunya juga terkait dengan pembangunan IKN. Tentunya memang sekarang kan kita sama-sama tahu bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen yang luar biasa untuk membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur ini. Di satu sisi kalau kita melihat memang IKN ini kan menjadi harapan baru juga gitu ya, karena Jakarta terlalu crowded, Jakarta bebannya terlalu tinggi, maka ibu kota pemerintahan akan dipindahkan dengan begitu. Ada center baru gitu ya di Indonesia. Kita tentu tidak harus selalu skeptis. Ya kita skeptis boleh, mengkritisi boleh, tapi tentu mengkritisi ini juga untuk kebaikan bangsa dan negara. Tapi kalau overall kalau kita melihat IKN ini, ya semoga memang sesuai dengan harapan dan cita-citanya gitu ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu mengurangi beban Jakarta gitu, seperti halnya di banyak negara, bahkan Malaysia juga memisahkan antara ibu kota pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Australia juga sama, Amerika juga sama, dan negara-negara besar lainnya juga sama, dan ini juga hal yang mungkin juga diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Ya kita ini ya sama-sama mengawal IKN inilah Bram gitu, untuk kebaikan kita bersama.
Baik, kita kawal seluruh agenda begitu ya Mas ya. Tidak hanya tadi lawatan, harapannya tidak hanya menjadi komitmen diplomasi saja, tapi juga bagaimana implikasi lanjutan untuk pembangunan Indonesia tentunya. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Salam sehat selalu Mas. Terima kasih, salam sehat.